Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kami beruntung bisa sekali lagi menyaksikan kemegahan dan keanggunan Realm King. Kunjungan kami kali ini sangat tidak sopan, kami meminta Realm King untuk memaafkan kami. Yan Juhai dan Huo Ruli juga menangkupkan tangan mereka untuk memberi hormat. Saat mereka bergerak, tatapan Yun Ce tertuju pada sosok Huo Ruli. Yan Wanchang dan Yan Juhai keduanya memiliki ekspresi serius dan tidak menunjukkan permusuhan apapun. Sebaliknya, mereka sepertinya datang untuk memohon. Adapun Huo Ruli, meskipun dia juga menangkupkan tangannya, seseorang dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang terpancar dari dalam dari kedua matanya. Huo Ruli tidak lain adalah orang yang berkomplot melawan Mu Bingyun 1000 tahun yang lalu. Bahkan dengan kedatangan pribadi dari 3 Master Sekte Alam Dewa Api, Mu Suanyin tetap diam di tempatnya duduk. Kecantikannya ditutupi dengan wajah dingin yang membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam penjara es. Kekasaran. Apa kamu tahu apa itu kekasaran? Bukan saja kalian semua datang tanpa diundang, kalian juga berani memasuki aula suci secara langsung. Sepertinya mata-matamu menjadi jauh lebih pintar dari sebelumnya, kalian orang-orang dari alam Dewa Api benar-benar menjadi semakin berani. 3 pemuda di belakang 3 Master Sekte semuanya membeku seolah-olah mereka telah disegel dalam es. Ini adalah pertama kalinya mereka semua datang ke alam Snow Song. Apalagi pertama kali bertemu dengan Realm King yang legendaris. Bagi mereka untuk dapat menemani 3 Master Sekte secara alami berarti mereka bukan orang biasa, tetapi tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa tekanan yang diberikan oleh Snow Song Realm King akan begitu menakutkan. Mereka tidak merasa seolah-olah sedang berdiri di sana, sebaliknya, mereka merasa seolah-olah tubuh dan jiwa mereka telah dipaku di tempatnya oleh rasa dingin yang menakutkan dan tidak dapat dipahami. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan tekanan yang diberikan oleh 3 Master Sekte besar bersama-sama tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan tekanan ini. Pada titik ini, ketiga pemuda itu benar-benar menyadari mengapa 3 Master Sekte besar sangat takut pada Realm King meskipun alam Snow Song jauh lebih lemah daripada alam Dewa Api. Bagi 3 Master Sekte yang bermartabat, yang semuanya merupakan sosok yang mampu melampaui langit di alam Dewa Api, dianggap sebagai pengunjung, sangat mengejek mereka. Di alam Dewa Api, hal ini pasti akan menyinggung ketiganya. Namun, Yan Wanchang sama sekali tidak marah dan malah tertawa sambil menangkupkan tangannya dan berkata, kami bertiga tahu bahwa kedatangan kami kali ini benar-benar kurang ajar, tapi itu karena kami tidak bisa menahannya. Beberapa bulan yang lalu, setelah Yan ini ditolak oleh Realm King, Yan ini tidak mau menyerah dan mulai mencoba mencari metode untuk bertemu dengan Realm King lagi. Akhirnya, beberapa hari yang lalu, Yan ini mengetahui tentang majelis sekte besar dan mengambil tindakan ini. Alasan kemunculan pribadi kami di sini hari ini bersama ketiga junior kami hanyalah untuk mengungkapkan ketulusan kami kepada Realm King dan juga meminta untuk sekali lagi mendengarkan kata-kata Yan yang tulus dan teliti. Zuoer, Mingxuan, Po Yun, kenapa kalian semua masih belum naik dan menyapa Realm King? Tanya Master Sekte Phoenix Yan Juhai. Saat kata-kata Yun Wanchang selesai, Yun Ce segera mengerti mengapa mereka datang. Pada hari pertama Yun Ce tiba di Snow Song Realm, tepat ketika dia meninggalkan aula utama salju beku, dia mendengar suara yang menyebabkan seluruh Ice Phoenix Realm bergetar. Pada saat itu, Mu Bingyun menjelaskan bahwa suara ini berasal dari Master Sekte Burung Vermilion Yan Wanchang, yang tujuannya adalah untuk bertemu secara pribadi dengan Raja Alam Lagu Salju untuk memohon bantuannya dalam berburu naga kuno di dalam penjara Inferno penguburan dewa. Berdasarkan kata-kata Yan Wanchang barusan, Mu Suanyin benar-benar mengabaikannya saat itu. Bagaimanapun,
Naga bertanduk kuno hanya melepaskan sisiknya setiap 1000 tahun sekali. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu 1000 tahun lagi. Oleh karena itu, seiring dengan semakin dekatnya masa ganti kulit naga kuno, 3 Master Sekte Besar Alam Dewa Api juga menjadi semakin cemas, karena tanpa kekuatan Musuanyin, mereka tidak mungkin bisa menghadapi naga bertanduk kuno itu. Jadi, setelah mengetahui tentang Majelis Besar Sekte Divine Ice Phoenix, mereka memutuskan untuk menjadi penghancur pesta, dan tampil karena mereka tahu Musuanyin pasti akan muncul. Hanya mereka berenam yang datang untuk mengungkapkan ketulusan mereka, berharap untuk mengimbangi kemarahan Realm King karena pesta mereka hancur. Kemarahan Musuanyin cukup menakutkan dan mereka semua pernah mengalaminya sebelumnya. Murid Vermilion Bird Sekte Yan Zuo memberi hormat kepada Raja Alam Snow Song. Murid Sekte Phoenix Yan Mingxuan memberi hormat kepada Raja Alam Snow Song. Murid Golden Crow Sekte, Huo Poyun memberi hormat kepada Raja Alam Snow Song. Ketiga murid itu semuanya berlutut ketika para tetua dan penguasa istana di kedua sisi mengalihkan perhatian mereka. Ketiga pemuda, ekspresi mereka tidak berubah sedikit pun. Bagi para pemuda yang menemani 3 Master Sekte, mereka tentu saja tidak normal. Tak seorang pun seperti ketiganya dapat ditemukan di seluruh Sekte Divine Ice Phoenix karena budidaya mereka dan aura api yang memancar dari tubuh mereka terlalu kuat dan mengejutkan untuk usia muda mereka, yang tampaknya tidak lebih dari 30 tahun. Terutama pemuda bernama Yan Zuo, orang yang tubuhnya memancarkan aura Vermilion Bird. Dari aura kehidupannya, dia belum mencapai usia 30 tahun, namun kultivasinya sebenarnya telah mencapai tahap akhir dari alam kesengsaraan ilahi. Alam Dewa Api memang merupakan alam Dewa Api, ini adalah pemikiran yang terlintas di benak semua tetua dan penguasa istana. Meskipun alam Dewa Api dan alam lagu salju sama-sama merupakan alam bintang tengah, kekuatan keseluruhan alam Song Salju memang jauh lebih buruk. Jika seseorang mengabaikan Raja Alam Snow Song, Master Sekte Ice Phoenix Musuanyin, maka Sekte Divine Ice Phoenix jauh lebih buruk daripada 3 sekte besar manapun dalam hal murid, kekuatan tingkat menengah, dan tingkat atas. Selain itu, alam Snow Song hanya memiliki Sekte Divine Ice Phoenix yang menonjol sedangkan sekte seperti itu ada di mana-mana di alam Dewa Api. Di luar 3 sekte besar, ada juga Sekte Vireglas, Pulau Sun Vien dan klan Rubah Ekor 9, ada sekitar 10 sekte yang kekuatan keseluruhannya tidak lebih rendah dari Sekte Divine Ice Phoenix. Dalam sejarah, alam Dewa Api selalu dianggap sebagai salah satu alam bintang tengah yang lebih kuat sedangkan alam Song Salju selalu dianggap sebagai salah satu alam bintang yang lebih lemah. Namun, ini telah berubah karena Realm King Musuanyin. Dengan munculnya kekuatan tingkat alam Master Ilahi, status alam Song Salju segera lepas landas, tiba-tiba melompat ke alam bintang menengah tingkat atas dan bahkan sedikit melampaui alam Dewa Api. Di masa lalu, ketika praktisi alam Snow Song pergi ke dunia bintang menengah lainnya, mereka akan diperlakukan sebagai orang biasa. Tapi sekarang, begitu orang lain mendengar alam Snow Song, seseorang akan diperlakukan dengan hormat. Musuanyin ditakuti oleh semua orang di dunia Song Salju, namun rasa hormat yang dimiliki penduduknya terhadapnya juga sama menakjubkannya. Ini karena dia telah sepenuhnya mengubah status alam lagu salju di antara alam dewa sendirian. Jadi, di alam Snow Song, dia benar-benar dianggap sebagai eksistensi tertinggi seperti dewa. Jika bukan karena keberadaan Musuanyin, mengapa ketiga Master Sekte Alam Dewa Api yang bermartabat ini secara pribadi datang dan bertindak begitu sopan dalam menghadapi sikap dingin seperti itu? Bagaimana mereka bisa menahan diri untuk tidak bergerak? Tatapan Musuanyin menyapu ketiga murid Alam Dewa Api dan berkata dengan acuh tak acuh, Yan Wancang, Yan Juhai, jika tebakanku benar, 2 pemuda di sisimu seharusnya adalah putramu.
Mendengar kemarahan dalam suara Mu Xuanyin menjadi sedikit lebih terkendali, detak jantung Yan Wanchang sedikit stabil saat dia sedikit tersenyum dan berkata, memang. Zuoer adalah anak yang dimiliki Yan 23 tahun yang lalu. Adapun Ming Xuan, dia adalah cucu dari Master Sekte Yan, sedangkan Po Yun adalah murid langsung yang baru saja diterima oleh Master Sekte Huo. Kami membawa mereka ke sini kali ini untuk membiarkan mereka mengunjungi alam Snow Song, dan mengalami lebih banyak hal. 23 tahun yang lalu, semua tetua Ice Phoenix menghirup udara dingin dalam-dalam. Ini berarti, junior bernama Yan Zhou ini, yang telah berkultivasi ke alam kesengsaraan ilahi tingkat 8. Usianya baru 23 tahun. Tatapan Yunce juga tiba-tiba berpindah ke sosok yang bernama Yan Zuo, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, serta kekaguman. Tapi entah kenapa, dia segera menoleh untuk melihat ke arah Huo Ruli setelahnya. Saat itu, Mu Xuanyin hanya bertanya tentang Yan Zuo dan Yan Mingxuan dan bukan Huo Po Yun, yang dibawa oleh Huo Ruli, seolah-olah dia yakin Huo Po Yun jelas tidak memiliki hubungan darah dengan Huo Ruli, dan memang seperti itu. Yan Zuo dan Yan Mingxuan memang anak dari Yun Wanchang dan Yun Juhai, namun Huo Po Yun hanyalah murid langsung. Pada saat ini, kedua tangan Huo Ruli tidak hanya mengepal erat, mereka juga jelas mulai gemetar. Yunce mengerutkan alisnya dan tampak tenggelam dalam pikirannya saat memikirkan kata-kata yang pernah diucapkan Mu Bingyun. Dia memang layak menjadi anakmu, Yan Wanchang. Saya khawatir tingkat bakat ini tidak ada bandingannya bahkan di seluruh alam Dewa Api. Sepertinya Master Sekte Muda Vermilion bersekte Anda bukanlah orang yang sederhana, kata Mu Xuanyin tanpa ekspresi. Hahaha. Aku berterima kasih atas pujian Snow Song Realm King. Yan Wanchang tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Zuor, cepat berikan hadiah kami. Ya, ayah. Yan Zuo merespons dan kemudian berjalan ke depan sambil mengeluarkan sebuah kotak yang mengeluarkan aura api samar. Di dalam kotak itu ada sebuah cangkir kayu yang seluruhnya berwarna merah tua. Yan Wanchang berkata, meskipun kami bertiga berkunjung kali ini karena frustrasi karena ditolak berkali-kali, karena kami mengganggu dan karena kami mendengar berita beberapa hari yang lalu tentang penerimaan murid langsung oleh Realm King. Yan Wanchang melirik Yunce, hadiah kecil ini tidak hanya untuk menunjukkan permintaan maaf kami tetapi juga untuk mengucapkan selamat kepada Realm King karena mendapatkan murid langsung. Terimalah hadiah sederhana kami. Oh, alis bulan sabit yang tebal sedikit diluruskan saat Mu Xuanyin dengan acuh tak acuh berkata, CR, terimalah. Ya, Yunce bergerak maju, menerima kotak merah di tangan Yan Zuo dan membawanya ke Mu Xuanyin. Mu Xuanyin tidak bergerak untuk menerimanya. Faktanya, dia bahkan tidak melihat apa isinya saat dia dengan dingin berkata, aku menganugerahkannya kepadamu. Ekspresi Yan Wanchang dan Yan Juhai langsung menegang saat mereka diam-diam tersentak. Meskipun ada kemarahan di hati mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka telah memilih untuk memaksa masuk, mereka cukup menyadari konsekuensinya. Mengingat betapa kejamnya Mu Xuanyin, kemarahannya tidak akan bisa dihilangkan dengan mudah. Ya Tuan. Yunce tidak berbicara lebih jauh dan menyimpan kotak kayu merah itu sambil mengerang di dalam, hadiah yang diberikan kepada Raja Alam Snow Song oleh 3 Master Sekte besar. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi barang biasa? Mungkinkah benar-benar diberikan kepadanya seperti ini? Akan lebih baik jika dengan patuh mengembalikannya kepada Tuan setelah mereka pergi. Tubuh Mu Xuanyin sedikit condong ke depan, menonjolkan sosoknya yang memikat. Namun, masih belum ada seorang pun yang berani melihat langsung ke tubuh indahnya karena kehadirannya yang dingin dan kuat, sepertinya ketiga Master Sekte itu memang penuh dengan ketulusan. Baiklah kalau begitu, tamu tak diundang tetaplah tamu, jika mereka diusir dengan cara seperti itu, bukankah itu akan membuat raja ini terlihat tidak bermurah hati?
Raja ini untuk sementara akan mengesampingkan fakta bahwa kamu memaksa masuk ke alam Song Salju dan mengganggu majelis sekte besar. Saya akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Namun, mata Mu Xuanyin sedikit menyipit, raja ini hanya akan memberimu waktu 15 menit. Yan Wanchang maju selangkah dan berbicara dengan nada serius, dimengerti. Kami bertiga berterima kasih kepada Raja Alam Snow Song karena telah memberi kami kesempatan ini. Yan Zuo, Yan Mingxuan, dan Yan Poyun telah kembali ke posisi mereka di belakang tiga master sekte besar. Gelombang besar bergolak di hati mereka. Segala sesuatu yang mereka ketahui sejak mereka masih muda telah sepenuhnya digulingkan. Tiga master sekte besar yang berkuasa di alam Dewa Api semuanya hadir. Namun mereka sebenarnya menjadi sangat berhati-hati dan berhati-hati di hadapan Raja Alam Lagu Salju. Bahkan setelah diejek, mereka bahkan tidak berani marah. 15 menit. Kedua kata ini jelas mirip dengan bantuan yang diberikan oleh makhluk yang lebih besar kepada makhluk yang lebih kecil. Namun, dari ekspresi dan nada bicara Yan Wanchang, sepertinya dia menerimanya dengan gembira, bisa dibayangkan betapa hebatnya pukulan ini bagi mereka. Yan Wanchang sudah lama mempersiapkan apa yang ingin dia katakan dan bagaimana mengatakannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berkata, saya yakin Snow Song Realm King sudah tahu mengapa kami bertiga datang ke sini. Benar sekali. Kami datang ke sini lagi karena masalah naga bertanduk kuno di penjara Inferno penguburan dewa. Namun, ada beberapa perbedaan dari sebelumnya. Apa bedanya? Tatapan Mu Xuanyin mirip dengan panah es saat dia bertanya dengan dingin. Karena peristiwa monumental akan segera terjadi. Selain itu, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi seluruh alam dewa. Yan Juhai dengan cepat mengambil alih dan berkata, ekspresinya sangat hati-hati. Meskipun kita tidak tahu persis apa itu, suara surga abadi beberapa bulan yang lalu dan konvensi dewa yang mendalam yang akan segera dimulai jelas dimaksudkan untuk memberi tahu banyak dunia tentang kedatangan peristiwa monumental ini. Kami percaya bahwa Realm King juga menyadari hal ini. Itu benar. Yan Wanchang menganggukkan kepalanya dengan berat, karena alam surga abadi telah mengirimkan panggilan dan bahkan tidak melakukan upaya apapun untuk berbagi kekuatan mutiara surga abadi dengan praktisi mendalam dari alam lain, kita dapat melihat betapa pentingnya hal ini. Ini mungkin masalah hidup dan mati. Saat ini, berbagai dunia bintang besar sedang dalam siaga tinggi dan masing-masing telah membuat persiapannya sendiri. Saya juga mendengar bahwa sekte Anda yang terhormat, untuk pertama kalinya, membuka danau surgawi Netherfrost untuk beberapa ribu murid beberapa hari yang lalu. Saya yakin tindakan ini juga disebabkan oleh masalah ini. Naga bertanduk itu telah hidup setidaknya selama beberapa puluh ribu tahun dan sisik naga yang menutupi seluruh tubuhnya adalah harta karun tertinggi yang sulit didapat. Jika diburu dan dibunuh, pasti akan menghasilkan sumber daya yang sangat besar untuk wilayah kita berdua. Kekuatan mendalam Realm King mungkin mencengangkan dunia tetapi maju dari alam master ilahi sangatlah sulit. Namun, naga bertanduk yang berumur beberapa puluh ribu sudah pasti cukup untuk memungkinkan Snow Song Realm King mengambil langkah maju dalam kultivasinya dalam waktu singkat. Dengan kemungkinan terjadinya peristiwa besar, kemajuan ini jauh lebih signifikan dari sebelumnya. Inilah salah satu alasannya. Kedua, Yan Wanchang terus berbicara tanpa jeda, 1000 tahun yang lalu, kesuksesan ada di depan mata kami namun pada akhirnya kami gagal karena kecelakaan yang tidak terduga. Namun, naga bertanduk itu juga terluka parah. Cedera seperti itu tidak akan sembuh total dalam jangka waktu 1000 tahun. Kami bertiga juga tidak bermalas-malasan selama 1000 tahun terakhir dan semuanya meningkat dalam kultivasi kami. Realm King tentunya juga jauh lebih kuat dari 1000 tahun yang lalu. Fakta-fakta ini selain luka-luka pada naga bertanduk menunjukkan bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk memburu dan membunuhnya. Jika kita melewatkan kesempatan ini,
kemungkinan besar ia akan pulih sepenuhnya setelah 1000 tahun berikutnya. Pada saat itu, segalanya akan menjadi jauh lebih sulit. Dengan kekuatan ilahi Realm King dan sedikit kekuatan dari alam dewa api kita, saya berani mengatakan, Yan Wanchang mengulurkan dua jari, bahwa kita memiliki peluang 80% untuk membunuh naga bertanduk kuno. Pada titik ini, Yan Wanchang melambat. 1000 tahun yang lalu, kami berjanji jika kami berhasil, kedua dunia kami masing-masing akan menerima setengah dari tubuh naga bertanduk. Kali ini, kami akan tetap menepati janji itu. Setelah naga bertanduk itu terbunuh, kami akan membaginya menjadi 50-50. Lagi pula, meskipun naga bertanduk kuno ada di alam dewa api kita, tanpa kekuatan Raja Alam Song Salju, alam dewa api kita tidak akan bisa membunuhnya. Setelah pidato Yan Wanchang, Mu Suanyin tidak menjawab untuk waktu yang lama. Wajahnya yang sedingin es tetap tidak berubah dari awal hingga akhir. Sudahkah kamu mengatakan semua yang ingin kamu katakan? Mu Suanyin bertanya dengan dingin. Hati Yan Wanchang sedikit menegang. Karena kamu sudah selesai, Mu Suanyin menegakkan tubuhnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Huanzi, antar mereka keluar. Wajah Yan Wanchang dan Yan Juhai berubah pada saat yang sama dan Yan Wanchang berbicara dengan suara keras, Realm King, kamu, apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Mu Suanyin perlahan berdiri. Saat dia berdiri, suhu di sekitarnya turun dan seluruh langit tiba-tiba menekan mereka. Jika kalian bertiga datang ke sini hanya untuk memberi penghormatan, raja ini mungkin akan memberi kalian rasa hormat. Namun, kamu dengan paksa mengganggu pertemuan sekte besarku dan masih punya nyali untuk menyebutkan masalah naga bertanduk kuno. Apakah kamu benar-benar percaya raja ini telah melupakan hal-hal menjijikkan yang dilakukan oleh alam dewa api 1000 tahun yang lalu? Teriakan ini memaksa ketiga junior alam dewa api tersandung ke belakang. Ekspresi mereka langsung berubah pucat pasi dan mereka hampir muntah darah. Niat membunuh yang sedingin es tercermin di mata Mu Suanyin, menimpa Huo Ruli yang tidak berbicara sejak awal. Seluruh tubuh Huo Ruli disiram api, sementara suara gigi patah keluar dari mulutnya, namun, dia menolak untuk berbicara. Meski begitu, darah sudah mengucur dari celah-celah jarinya. Menghadapi kemarahan dan niat membunuh Mu Suanyin yang tiba-tiba, meskipun Yan Wanchang dan Yan Juhai agak siap, hati mereka tiba-tiba masih menegang. Yan Wanchang mencoba untuk mempertahankan ketenangannya saat dia berbicara, Realm King, kamulah yang pertama kali melukai putra satu-satunya sekte Master Huo saat itu. Diam. Tatapan dan niat membunuh Mu Suanyin tiba-tiba melesat ke arah Yan Wanchang, menyebabkan kata-katanya terhenti tiba-tiba. Junior bodoh itu dengan ceroboh mendekati penjara inferno penguburan dewa dengan kultivasinya yang menyedihkan. Bahkan jika raja ini tidak mengambil tindakan, dia akan mati oleh api naga bertanduk. Meskipun dia terluka parah karena raja ini, kamu jelas tahu itu adalah kecelakaan. Adalah hal yang tidak pantas bagi raja ini untuk menyerang seorang junior. Raja ini malu dengan masalah ini sejak dulu dan ingin menebusnya dengan Moon Phoenix Jade. Namun, Huo Ruli yang licik ini bersekongkol melawan adik perempuan raja ini dan bahkan tidak ragu-ragu menggunakan racun naga bertanduk. Raja ini melukainya secara tidak sengaja, namun Huo Rulian menggunakan rencana jahat sebagai balasannya. Bagaimana kedua hal ini bisa dibandingkan? Yan Juhai mengatupkan giginya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Alam Snow Song, alam dewa api kita memang salah. Namun, setelah kejadian itu, dalam kemarahanmu, kamu melukai beberapa ribu anggota dari 3 sekte kami dan menghancurkan alam bintang di bawah kendali alam dewa api milikku. Kerugian kami 10.000 kali lebih besar dari alam Snow Song Anda. Terlebih lagi, yang kamu lukai adalah putra satu-satunya Master Sekte Huo. Dia awalnya adalah seorang jenius yang dikaruniai oleh surga tetapi akibatnya menjadi lumpuh.
Meskipun hidupnya telah diperpanjang secara paksa dan dia dapat dikatakan hampir tidak bisa hidup, bahkan berdiri pun menjadi sulit baginya. Bahkan bisa dikatakan hidup lebih buruk dari kematian. Master Sekte Huo sangat marah karena menyebabkan dia melakukan hal keji seperti itu. Mu Xuanyin dengan dingin tertawa, dia serakah untuk maju, mengakibatkan luka bakar internal yang membuatnya tidak dapat bersanggama. Namun dia masih melimpahkan keluhannya kepada raja ini. Mulut Yun Ce terbuka lebar. Baru sekarang dia kurang lebih memahami dendam 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, naga bertanduk kuno berada dalam masa pelepasan skalanya. Mu Xuanyin telah pergi ke alam Dewa Api dan bekerja dengan alam Dewa Api untuk membunuh naga bertanduk kuno. Namun, saat mereka hampir berhasil, dia secara tidak sengaja melukai putra Master Sekte Gagak Emas Huo Ruli, dan itu adalah putra satu-satunya pada saat itu. Pada saat yang sama, keserakahan Huo Ruli untuk maju pada tahap tertentu dalam kultivasinya menyebabkan reaksi balik yang melukai tubuhnya dan bahkan membuatnya tidak mampu bersanggama, yang berarti dia tidak akan pernah memiliki anak lagi. Oleh karena itu, yang dilukai oleh Mu Xuanyin adalah putra satu-satunya dan satu-satunya keturunannya, terlebih lagi, dari kelihatannya, luka-luka ini sangat serius, menyebabkan seluruh tubuh putranya menjadi sangat lumpuh sehingga bahkan berjalan pun sulit. Putranya hanya bertahan sampai sekarang karena Huo Ruli tidak melakukan upaya apapun untuk memperpanjang hidup putranya secara paksa. Sama seperti bagaimana Mu Xuanyin tidak melakukan upaya apapun untuk secara paksa memperpanjang hidup Mu Bingyun selama 1000 tahun terakhir. Karena hal ini juga, dalam kemarahannya yang ekstrim, Huo Ruli menemukan kesempatan untuk membuat rencana melawan Mu Bingyun, dan bahkan tidak ragu-ragu untuk menggunakan racun naga bertanduk dari tubuh naga bertanduk. Mu Xuanyin telah melumpuhkan putra satu-satunya dan dia bersekongkol melawan satu-satunya kerabat Mu Xuanyin. Jelas, dibandingkan dengan Mu Xuanyin yang secara tidak sengaja melukai putranya, rencana balas dendam Huo Ruli tampak sangat tercela, namun, seperti Dewa Gagak Emas, dia secara alami memiliki sifat yang kejam. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak bisa lagi bersanggama dan fakta bahwa Mu Xuanyin tidak hanya menghancurkan putranya, tetapi juga memutuskan seluruh garis keturunan mereka, bagaimana mungkin dia tidak kehilangan kendali karena kemarahan yang ekstrim. Namun, jika Huo Ruli tidak merencanakan dengan cara tercela seperti itu, Mu Bingyun tidak akan jatuh ke benua langit yang mendalam dan Frozen Cloud Asgard tidak akan ada di benua langit yang mendalam. Dia juga tidak akan bertemu peri kecil, dia tidak akan menjadi penguasa Frozen Cloud Asgard, dia tidak akan memiliki begitu banyak hutang budi dan dendam, dia tidak akan mengikuti Mu Bingyun ke alam dewa. Tiba-tiba, Yun Ce merasakan sedikit terima kasih kepada Huo Ruli. Mu Xuanyin. Teriakan ini seperti gunung berapi yang meletus atau suara guntur yang tiba-tiba dapat meratakan tanah. Huo Ruli akhirnya meledak setelah lukanya dirobek lagi. Api gagak emas di tubuhnya langsung melebar puluhan kaki saat matanya berubah menjadi warna emas murni. Kamu belum melupakan rencanaku terhadap Mu Bingyun dan aku, Huo Ruli, tidak akan pernah melupakan kebencianmu yang bahkan melumpuhkan anakku, sampai mati. Saya, Huo Ruli, tidak berguna. Saya tidak dapat membalaskan dendam anak saya secara pribadi, tetapi jika saya berhasil menemukan kesempatan suatu hari nanti, saya pasti akan merobek mayat Anda menjadi ribuan keping. Huo Ruli melolong dengan marah, menyebabkan suasana tiba-tiba berubah. Banyak tetua dan penguasa istana berteriak dengan marah ketika niat membunuh yang dingin langsung menyebar seperti badai. Yan Wanchang dan Yan Juhai menjadi pucat karena ketakutan. Yan Wanchang dengan cepat berdiri di depan Huo Rulian, menghalangi Huo Rulian saat dia buru-buru berkata, Realm King, Master Sekte Huo pada dasarnya mudah marah dan itu adalah kesalahan bicara yang kasar, kami akan segera pergi. Mohon maafkan kami, Raja Realm Song Salju.
Sementara itu, Yan Juhai diam-diam mengirimkan ke Huo Ruli. Memalukan, apakah kamu sudah gila? Ini adalah wilayah alam Snow Song. Apakah kamu belum cukup mengalami teror Musuanyin? Apa yang kamu janjikan kepada kami sebelum kami datang ke sini? Kamu berjanji bahwa kamu sama sekali tidak akan menyebutkan dendam saat itu. Itu karena yang cacat itu bukanlah anakmu. Kata-kata Huo Ruli tidak disampaikan secara diam-diam tetapi merupakan raungan yang dipenuhi dengan kebencian dan perasaan yang tak ada habisnya yang jauh dari kata pasrah. Dia memang tidak menyerah, sangat tidak menyerah, putra satu-satunya lumpuh selamanya sementara dia diam-diam bersekongkol melawan satu-satunya kerabat Musuanyin dengan racun naga bertanduk. Dia selama ini percaya bahwa dia pasti sudah mati, mengakibatkan semacam keseimbangan yang tidak stabil di dalam hatinya. Namun, beberapa waktu lalu, dia tiba-tiba mendengar bahwa Musuanyin telah menemukan metode untuk menyelamatkan adiknya. Dalam beberapa bulan singkat, dia membiarkan Mu Bingyun hampir pulih sepenuhnya. Sementara itu, dia telah memperpanjang hidup putranya selama 1000 tahun dan kini kehabisan akal. Putranya berada di ambang kematian dan bisa mati kapan saja. Huo Ruli mendorong Yan Wanchang ke samping dan langsung menghadap Musuanyin. Lapisan es mencair di bawah amukan dan kobaran apinya. Musuanyin, jika orang tua ini mencapai alam master ilahi suatu hari nanti, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuhmu. Denganmu sendirian. Suara Musuanyin penuh dengan penghinaan dan ejekan yang ekstrim. Hahaha. Huo Ruli tertawa keras dengan cara yang gila. Selama aku, Huo Ruli, belum mati, aku akan membuatmu mati suatu hari nanti. Jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang. Apakah menurutmu raja ini tidak berani melakukannya? Musuanyin mengambil langkah maju saat musim dingin tiba di dunia. Huo Ruli, kamu harus benar-benar merayakan kenyataan bahwa saudara perempuan raja ini, Bingyun, sekarang aman dan sehat. Saat itu, raja ini bersumpah bahwa jika sesuatu terjadi pada Bingyun, itu akan menjadi hari di mana raja ini turun tahta, yang juga akan menjadi hari di mana sekte gagak emasmu dihancurkan. Karena Bingyun sekarang aman dan sehat, aku akan mengampuni sekte gagak emas. Musuanyin mengulurkan tangannya dan aura sedingin es yang terbentuk entah dari mana menusuk jiwa semua orang seperti jarum beracun. Kematianmu sudah cukup.